Enggak sih, tapi kalau aku emang udah pengen deket sama kamu, kamunya aja harus pakai aktivitas baru mau deket. Jadi kamu orangnya Ketawanya apa? Bingung gua, bingung responnya gimana. Ya sini, nggak bisa ditahan tuh, udah ditahan. Gua deg-degan liat nih tuh. Ya, Ani titip lu. cicip yuk. Cungkep. Ya. Kawai dulu. Pernah lah. Tapi nggak tahu ya, kalau sepengetahuan aku tuh lucunya, kita tuh nangisnya ganti-gantian gitu. Karena seperti ketika nonton filmnya, apa ya, momen yang nge-hit kita itu beda-beda gitu. Semuanya itu personal. Misalnya aku nangisnya karena alasan A gitu. Terus berjalannya syuting, oh nangisnya ada alasan B gitu. Jadi pernah, tapi nangisnya bukan cuma nangis sedih, nangis happy, nangis puas, nangis penuh, nangis bahagia juga gitu. Gitu sih paling. Berarti Sama sih, maksudnya nangis yang sama mulu. Tahu lu. agak beda. Oke, Beda sih. Ya, terus lanjut. Nangisnya tuh pas udah selesai karena ngerasa penuh sih. Iya gitu sih, ngerasa penuh sampai overwhelmed gitu. Selesai syuting ada sedihnya, kayak harus berpisah, karena jujur waktu syuting tuh salah satu pengalaman yang sangat berharga gitu di hidup saya. Saya belajar banyak banget dari Kayandi, dari teman-teman yang ada di sana gitu. Jadi pas tahu itu bakal selesai tuh kayak seneng akhirnya filmnya selesai, tapi juga sedih harus Bisa. sih. Jadi nangisnya mungkin itu. Nangisnya banyak, kalau aku nangisnya lebih ke pas pencarian Moko bareng sama teman-teman semuanya. Ada juga momen-momen dimana sama Yandi berdua doang gitu, itu banyak banget nangis. Even pas di set tuh Mas Yandi tuh suka ngasih bisikan-bisikan ajaib, bisikan-bisikan maut gitu. Bisikan maut tuh maksudnya bentuknya briefnya yang enggak apa ya, yang tepat sekali rasanya. Pada saat di brief kayak begitu, tiba-tiba jadi apa ya, jadi rasanya tuh jadi ikut ngerasain apa yang mau kau rasain gitu. Tapi intinya tangisannya itu enggak bentuknya tuh bukan sedih, tapi rasanya tuh pengen sayang gitu. Nangisnya karena terinspirasi kali ya, mungkin lebih ke situ. Kenapa menarik? Soalnya rasanya kalau buat aku sendiri, berdasarkan experience personal aku di project ini, banyak banget pelajaran yang bisa diambil. Kalau buat aku, film ini tuh ngerubah cara pandangku terhadap film, cara pandangku terhadap acting, terhadap banyak hal gitu. Tapi intinya ngajarin banget. Gini, lebih ke apa ya? Kenapa menarik? Karena film ini kayaknya ngasih ruang deh buat kita dalam lingkungan masyarakat apapun, dalam keadaan finansial seperti apapun, itu ngasih tempat buat kita refleksi sama ngasih tempat buat kita ngobrolin diskusi tentang perjuangin keluarga tuh gimana sih sebenarnya. Kenapa? Soalnya rasanya Mas Wendo bikin ini tahun 90-an dalam format yang berbeda, bentuknya sinetron, 60 episode, tapi kok sampai sekarang kok masalah ini masih relevan ya gitu. Itu sih kalau buat aku. Aku orang yang cukup sosmed. Bentar. Nggak bercanda. Aku orang yang cukup sedikit pahit gitu. Tapi di film ini tuh belajar banyak banget naruh harapan di gimana ya? Kalau ada dua pilihan antara aku mau jadi orang yang pahit atau orang yang mau percaya sama harapan, sekarang jadi lebih pengen punya harapan gitu. Soalnya rasanya jadinya kayaknya capek banget ya hidup tuh, kayak marah-marah mulu, ngeluh-ngeluh mulu gitu. Terus pas ketemu film ini jadi banyak yang berubah gitu, kalau buat aku. Nah pencarian Mokonya gimana? Pencarian Mokonya bareng-bareng, bener-bener ketemu gara-gara Mas Yandi, gara-gara ponakan-ponakan, gara-gara semuanya yang ada gitu. Kita reading kebetulan juga ada reading camp 5 hari ya pada saat itu.
terus dibikin simulasi. Jadi semua scene kita run through, dan setelah itu pun kita bikin simulasi yang di scene-scene yang nggak ada di dalam skripnya. Buat apa? Buat konteks, buat kamu bilangnya apa biasanya, Fat? Core memory. Iya, buat core memorinya gitu. Jadi menyenangkan sekali. Ada dong. Iya, beda banget Kawai. Oh ya? Kawai itu aslinya ya. Bukan gosip, bukan gosip. Bukan gosip, tenang. Tolong. Pasti ada gitu. Cuma yang aku rasain sih selama mendalami AIS bareng sama temen-temen. Tapi ini mungkin memang udah di set juga sama Kak Yandi dan teman-teman dari Cerita Film, juga Mandela, bahwa preps dari film ini tuh sangat dibuat aman bagi kami. Gitu. Amannya tuh apa? Aman secara harfiah juga, tapi juga aman secara emosional juga. Di film ini aku belajar untuk menjadi terbuka sama perasaanku sendiri. Terima aja, jangan denial. Kalau happy, bahagia, marah ya marah, sedih ya sedih. Dan itu apa ya? Ada atau enggak di AIS, nanti nonton aja. Seperti itu. Tapi ya itu paling sih. Ya. Kalau Fatih? Wah, Fatih selalu berbeda, aktor parah. Gimana Fatih? Beda banget ya. Sama Woko? Jauh lagi. Keren! Wah, dongak parah. Sorry. Enggak sih, maksudnya berbeda mungkin cara dia nyikapin masalah kali ya. Benar. Woko tuh nyerap, gue tuh reaktif. Belajar banyak juga dengan menemukan Woko gitu. Caranya apa ya, nyerap gitu gimana ya. Rather than keluarin, coba lebih banyak masukin gitu. Terus lihat apa yang tubuh ini tuh bakal ngapain itu kalau dimasukin banyak hal yang Biar ngerasain dulu. Terus gue orangnya pesimis banget. Terus Woko tuh benar-benar percaya sekali sama kamu kok kan. Gue tuh orangnya susah percaya dan nurut. Selalu punya pemikiran sendiri. Tapi di situ juga belajar, nggak maksudnya kayak kalau misalkan nggak eluh mulu sendiri gitu, ya itu juga akan baik gitu endingnya. Jadi belajar banyak. Pencariannya jujur, Woko itu dapatnya karena dari teman-teman sih. Jujur, gue nggak melakukan banyak karena teman-temannya udah luar biasa banget. Jadi merangsang gue untuk menemukan Woko itu sendiri. Jadi bukan dari dalam gue, tapi malah karena terbentuk sendiri gitu loh, gue ngerasanya dari kebiasaan-kebiasaan kita pas reading, pas camp reading gitu. Melihat mereka kayak gimana, oh berarti Woko masuknya kayak gini kali ya mungkin itu. Jadi Woko kalau ditanya kayak pencarian karakternya gimana, agak ada. Itu saya hanya masukin slot yang kosong yang mereka udah bikin gitu. Keren. Susah nih, gue ketawa dari tadi, gue serius banget. Sorry. Bentuknya semuanya organik sih, gara-gara kita ngebahas skrip banyak banget, reading. Ini dari aku ya, tapi rasanya teman-teman yang di sini gitu, semuanya nggak cuman cast, krunya juga bener-bener mau vulnerable gitu, mau coba buat percaya dan mau coba buat dipercaya. Sama gak sih? Itu beda dong. Beda. Iya. Kayak gitu sih. Tapi beneran organik, bukannya kita chemistry-nya begini ya. Enggak gitu. Beneran organik aja. Sama itu kan output, tapi mungkin kalau contoh kegiatannya chemistry itu selain reading, kita tuh juga kadang ada kayak kegiatan lain seperti di sela-sela reading kita masak bareng yuk. Yeah. Kita janjian aja kita bikin bagi-bagi, misalnya aku sama Freya, Nina gitu kayak ayo kita bikin pisang goreng, nanti ada yang beli minyak, ada yang beli apa, terus kita kayak ya udah ngariung aja ngobrol seorganik itu. Bangun rumah di Ampera juga. Itu juga bisa. Gimana? Iya gitu kan kayak suruh aja tuh ya gitu paling. Aktivitas itu ya bikin kita jadi dekat. Iya. Enggak sih, tapi kalau aku emang udah pengen deket sama kamu, kamunya aja harus pakai aktivitas baru mau deket. Jadi kamu orangnya ketawanya parah. bingung responnya gimana. Bercanda. Kasih ya. Soalnya gue jujur awal agak susah. Memang susah gitu. Dan gue tuh jadi overwhelmed gitu. Sama energinya kan positif banget. Saya kan negatif. Jadi kayak wah saya diserang ini dengan positif. Gitu. Tapi at the end of the day maksudnya it works dan akhirnya malah saling telanjang secara emosional gitu sama satu sama lain.
Mungkin yang lebih tepat menjawabnya adalah Itu. Enggak, beda-beda kan? Kamu duluan aja. enggak, lu gue pikir lu. Sama Yani tuh rasanya lebih dari kolaborator. Nggak sama Yani sih, sama project ini tuh aku ngerasa jadi kayak dapet keluarga baru, beneran dapet ngerasa kayak begitu. Tapi specifically sama Yani tuh bentuknya tuh kayak temen, selalu ngajak buat nyari lagi. Banyak banget di scene-scene yang kita berdua ngerasa kayak setelah scene itu dilakukan, banyak banget diskusi. Setelah scene itu dilakukan, kita jadi kayak bareng-bareng ngerasa kita bisa mengerti mau lebih jauh gitu. Jadi bentuk-bentuknya tuh gimana ya? Mas Yandi tuh unik sekali. Dia tuh nggak pernah menerapkan yang namanya hierarki director-actor. Tapi semuanya jadi teman bentuknya gitu. Bahkan nggak kolaborator rasanya kalau buat aku. Jadi udah kayak teman syuting sama keluarga. Gimana sih? Kayak apa ya? Nggak banyak director yang mau ngebangun trust dulu. Bentuknya jadinya bukan disuruh-suruh. Tapi bentuknya semuanya diskusi, mau coba saling ngerti. Jadi kayak apa ya, rasanya jadi kayak punya Om. Tapi gak apa-apa kalau kamu ngerasa jadi om. Iya. Nggak, tapi kalau aku mungkin lebih kayak ke gini, Mas Yandi pun dari awal udah ngomong, Cik, jangan coba impress aku ya. Dan aku pun ngomong, Mas, aku bener-bener gak mau impress siapapun, aku mau bikin aku mau bercerita aja gitu. Dan kita berdua setuju sama itu. Jadi seneng banget di direct Candy soalnya kita fokusnya ke cerita, bukannya mau impress satu sama lain. Kenapa saya mau banget terus di film ini? Karena di casting. Karena di casting. Terlepas dari butuh duit, nggak, gue suka banget sama filmnya kayak Andi. Keluarga Cemara sih gue suka banget. Terus ditawarin ada casting, akhirnya coba. Pas casting, itu gue nggak pede tuh. Selesai casting gue bilang kayak sama casternya, Kak, gue 3 hari deh gue balik lagi ke sini, gue mau casting ulang, please. Karena gue nggak pede. Habis itu 3 hari lagi gue bilang, oh ayo dong, gue datang nih, gue udah siapin nih. Terus beberapa hari kemudian gak dijawab, terus dibilang kalau ternyata gue keterima. Terus gue mantep ya, acting gue ya. Keren juga gue. Ini salah Fatih apa gimana gitu. Bangga gue sama gue. Oh, iya. Bangga gue sama lu gitu. Bangga lu sama Bangga gue sama Kan gue. lu kan lu yang sendiri. ngomong. Iya, sebenarnya enggak sih, gue gak ada rasa gitu, malah ngerasa kaget banget, soalnya gak expect sama sekali. Nah, karena gue ngerasa gue belum kasih yang terbaik pas casting, jadi pas syuting pun gak ada perasaan, ayo kemarin tuh gue jelek, gue masuk karena hoki. Awalnya tuh ada begitunya, malah sampai pas syuting masih kayak enggak lu kemarin tuh hoki, gue tahu lu kemarin tuh gak ngerasa enak habis casting gitu. Tapi nggak tahu, alhamdulillah sih pas syuting malah ketemu sama orang-orang yang benar-benar open banget, jadi gue nggak ngerasa itu jadi kerjaan lagi gitu. Karena tadinya kan kayak gue harus bagus nih, gue coba buktiin ke diri gue kalau gue bisa, ayo kita kasih lebih gitu. Tapi orang-orang yang dalam juga santai, nggak apa-apa Fatih, santai aja. Jadi gue kayak Nang baik. iya gitu ya sebenarnya, nggak harus dibawa pusing ya. Gitu sih. Jadi awalnya bisa masuk project ini bukan kenapa mau ngambil project ini, tapi kayak bagaimananya seperti itu. Kalau kenapa ya siapa yang nggak mau main di Lawrence, maksudnya. Betul. Kenapa mau ngambil ya karena yang di Lawrence juga salah satunya karena gue suka karyanya beliau gitu. Jadi bukan karena Kawai atau Chico gitu. Kan belum tahu. Ya bercanda. Kan belum tahu. Enggak, aku gaslight aja, gaslight. Gitu. Tapi ya aku pernah bareng juga sama Kak Yandi di film Keluarga Cemara 1, yang kedua dan series, tapi gak bareng. Tapi pokoknya yang ini jadi ketemu lagi sama Kak Yandi. Rasanya seneng banget karena di film Satu Kakak Tujuh Ponakan ini jadi punya kesempatan lebih untuk ngobrol dan diskusi dengan Kak Yandi gitu. Bedanya sih gak terlalu baik karena aku komparasinya Keluarga Cemara dan ini gitu. Dua-duanya di treatment, dipegang sama Kak Yandi. Jadi kalau yang aku lihat sih bagaimana Kak Yandi nge-capture sebuah keluarga itu tuh masih sama hangatnya, masih sama sensitifnya, detailnya gitu.
Tapi mungkin perbedaannya memang karena lebih banyak diskusinya itu gitu. Dan aku senangnya Kak Yandi itu sangat mempercayai kami sebagai pemerannya untuk menghidupi karakternya gitu. Iya juga. Lanjut. Tapi Lanjut. ya tapi ya tapi Hey. kayak gitu. Mungkin bedanya di situ karena dikasih kesempatan lebih untuk bisa berdinamika bersama Kak Yandi Lawrence. Wih. Keren. Ya. Tepuk tangannya, Man. Terima kasih, teman. Saya dulu ya. Buat aku susah semua. Semuanya soalnya delicate banget rasanya kalau misalnya ada satu miss. Rasanya pokoknya nanti nggak konsisten. Tipis-tipis gitu. Terus Mas Yandi juga selalu pengen filmnya tuh mencerminkan realitas gitu maksudnya. Secara acting gitu. Jadi bener-bener banyak yang harus ditahan. Kayak sesimpel orang nangis tuh kan kalau di film, kalau di kehidupan nyata nggak harus ditunjukin gitu maksudnya. Jadi benar-benar delicate banget. Jadi semuanya susah. Terima kasih banyak. Susah yang menyenangkan. Terima kasih. Lanjut. Nggak boleh sama. Oh, nggak ada yang susah ya? Keren. Keren bukan ekstrim. Kan nggak boleh sama. Nggak boleh sama. Oke lanjut. Nggak ada yang susah kau ya? Gue ngerasa nggak ada ada ininya, maksudnya ada kesulitannya. Tapi karena ini sih, Mas, gue ngerasa kita kayak semuanya kekeluargaan banget dari cast, kru, production, dan semuanya bener-bener kayak keluargaan tuh kayak masalah yang ada di keluarga aja gitu loh jadinya. Kayak pun ada masalah, ya udah tetap syuting aja gitu loh. Ya, jadi intinya nggak ada yang susah kan? Jadi Berarti. intinya ada susah tapi kita laluinnya bersama-sama. Keren. Oh, Scene tadi yang mana ditanya emang? scene ya? Iya. Oh, ditanya scene bukan syuting. Scene. Bukan. Oh, Lanjut kawan. ada. Yang scene terakhir mungkin yang sidang kali ya. Sidang. Soalnya beatnya harus ngisi terus kan. Betul. Sidang yang mana nanti nonton aja. Nanti nonton aja. Kalau aku ada sih tapi bakal cerita dikit soalnya ini menarik banget pencariannya. Jangan spoiler. Tenang. Ada satu scene yang cukup bikin aku overthinking karena scene itu panjang, banyak sekali yang dijelasin dan flow building emosinya tuh nggak bisa patah, harus wing gitu. Keren parah. Saya duduk dengan dua aktor mantep banget. Tapi enggak, ini gue bantu. Jadi gini ceritanya. Waktu itu camp reading, seperti tadi diceritain kita latihan reading segala macem. Terus kita latihan scene itu scene aku dan kamu kok. Kakak tahu yang mana? Dan aku masih ngerasa sangat tidak pede, gak percaya diri, aku gak nyaman. Kenapa ya gak enak? Jadi akhirnya aku cerita ke kamu kok, Kak Ciko aku tuh ngerasa gini. Terus ini yang dibilang Kak Ciko tuh masuk banget juga sama message di film ini. Dia ngomong, Kawai, scene yang bagus itu bukan karena salah satu aktornya doang yang bagus. Tapi itu tuh kerja sama semua orang. Dari aktor, lighting, art. Lupa aja lanjut, gue sama cerita lu kok gitu. Terus lu ngomong kayak gitu Kak. Jadi Kawai, bebannya dibagi. Jangan di kamu doang sendiri. Dibagi aja, gak apa-apa kita usaha bikin film ini bareng-bareng. Dan ada terakhirnya kamu kok tuh ngomong gini tau. Kamu boleh. Sorry. Lu mah gue jadi gamut. Jadi gamut. Lanjut. Kak Ciko ngomong gini, Kawai kamu boleh percaya sama aku seperti aku percaya sama kamu. Bukan hanya di scene ini doang, tapi di keseluruhan film ini maupun di luar juga. Dan kakak nggak tahu segimana hal itu ngebantu aku dalam scene yang itu Kak. Ini aku serius. Lumayan. Tapi dia ketawa. Ya sini. Nggak bisa ditahan tuh, udah ditahan. Gue deg-degan liat nih tuh. Keren. Itu paling. Sorry. Lanjut. Kalian juga inget nggak? Kamu kan gendong Ima juga. Iya kan, Kamu juga jagain. Tapi kan lu yang Ini lampunya bisa spotnya ke sini aja kan? ini bisa ditap agak sini. Yes, langsung Ciko. Susahnya susah banget. Sukanya banyak, dukanya banyak. Dukanya tuh mungkin bukan duka kali ya, tapi kayak kan belajar ya dari yang nggak bisa jadi mungkin jadi udah mulai terbiasa gitu. Pelajarannya banyak sih, parenting
tahu kalau screen time itu sangat amat berbahaya bagi anak kecil. Lingkungan yang kayak gimana, pakai popok tuh harus izin kalau anaknya beda gender. Kayak gitu-gitu tuh menarik banget buat aku secara pribadi. Jadi pengen punya anak beneran. Tapi ini bukan kode buat ke pacar saya, ini beneran bukan kode. Tapi emang secara pribadi aku pengen gitu jadinya. Karena usaha yang sangat amat melelahkan secara emosional dan fisikal itu jadi bikin aku sangat amat menghargai seorang ibu gitu kasarnya. Kenapa? Soalnya nggak gampang banget ya ternyata ya. Itu bukan anak aku sendiri, gimana anak aku sendiri gitu maksudnya. Pertama itu, kedua sama bayi. Pas syuting menyenangkannya cukup tegang. Kenapa? Gini, film ini ngomongin tentang seseorang yang ingin bertanggung jawab. Jadi pada prosesnya kita percaya kita pengen bertanggung jawab juga. Mau itu dari cerita, mau itu dari produksi pas prep. Jadi pada saat ada scene bayi, kita semua tuh jagain bayinya supaya nggak terganggu dan nggak kenapa-napa. Maksudnya gimana? Jadi ruangannya AC-nya tuh. Jadi gini, sebelumnya tuh kita tuh pada saat setiap ada bayi selalu ada supervisor. Supervisornya adalah seorang bidan yang sangat amat terpercaya. Jadi dia boleh take atau enggak, dia moodnya gimana, itu tuh kita harus lewat bidan semuanya. Pertama itu. Kedua, suhu ruangan, sterilisasi ruangan itu harus sama antara ruang tunggu sama lokasi syuting. Terus yang ketiga, pada saat bayinya nangis, itu nggak kita bikin nangis. Tapi emang secara natural dia kebangun nangis dan kita cuma punya waktu 5 menit buat take. Jadi kalau misalnya gagal, itu dibikinin sama Bang Abed. Bang Abed itu astradanya. Dan dari produksi dibikin supaya emang buat bayi scene yang misalnya cuman totalnya cuma 3 menit gitu, kalau udah jadi gitu, itu bisa 5 jam. Soalnya kalau udah gagal nih, nggak dapet nih secara teknis atau secara acting gitu, ntar kita ngulang lagi, nunggu bayinya bobo dulu, bobo kebangun, nangis, kita cuma punya waktu 3 menit buat ngasih dia susu lagi gitu. Jadi menyenangkan, soalnya value dari result filmnya dipertanggungjawabkan pada saat prosesnya gitu. Jadi sama bayi suka dukanya seperti itu, lebih banyak sukanya, soalnya rasanya cobain deh gendong bayi, terus dilihat gitu, sayang parah. Saya duluan biar nggak diambil. Kenapa harus nonton film Satu Kakak Tujuh Ponakan? Rasanya sebenarnya harapannya film ini bisa memberikan ruang buat refleksi dan diskusi tentang hal-hal yang tabu yang susah sekali untuk keluar pada saat kita udah ngomongin keluarga, ngomongin tentang mau berjuang satu sama lain, tapi perjuangan itu bisa muncul pada saat ada komunikasi kan, dan nggak gampang ngobrol sama keluarga tuh. Jadi mau ngangkat itu sih, dan semoga harapannya film ini bisa bikin jadi ada obrolan gitu di orang-orang yang kita sayang. Apa ya? Kenapa harus nonton? Sebenarnya kayak juga masuk ke harapan juga sih ya, karena dariku pribadi aku nggak mau film ini hanya untuk film bernangis-nangisan aja, film sedih-sedihan aja, tapi aku juga berharap buat teman-teman yang nonton nanti bisa bawa pulang sesuatu yang baik juga dari film ini. Aku belajar banyak dari film ini, belajar untuk refleksi ke diri sendiri dan juga ke orang-orang terdekatku seperti keluarga, pasangan, atau sahabat. Dan aku harap nanti teman-teman yang nonton juga bisa ngerasain hal yang sama, karena rasanya seneng banget, penuh, hangat banget. Aku pengen teman-teman juga ngerasain kayak gitu. Gitu sih paling. Menurut saya kenapa teman-teman harus nonton film ini? Karena ada Fatih. Karena ada lu. Karena saya pengen, harapan saya adalah Saya ditonton. Sorry. Semua orang itu jadi lebih meng-appreciate moko-moko yang ada di hidup mereka. Soalnya kadang gini, maksudnya kita udah sering banget diperjuangin, tapi kita juga lupa untuk memperjuangkan orang itu gitu. Betul. We take things for granted tuh very easily gitu nowadays. Jadi aku rasa dengan nonton film ini bisa nyadarin gitu, oh gue di sini tuh kalau bukan karena keluarga, karena siapa? Makanya nonton. Jangan marah. Tenang. Iya, udah. Nonton kok nanti. Jangan lupa saksikan film Satu Kakak Tujuh Ulum. Selanjutnya kita ada pertanyaan dari question box Instagram. Waduh. Ada nih yang komen dari Bukan. Nggak ada begitu. Dari
guys. Hai Fairis. Oh. Faris guys, Sone 1, Apa yang Ferry. kalian rasain pas meranin peran kalian di satu bakal Tujuh Yang dirasain banyak, tapi lebih banyak ke haru. Terharu karena inspired sih kalau aku. Kalau kamu? Kalau aku seneng karena aku merasa jujur. Ya. Aku kayak dikasih kesempatan untuk ngerasain, betul, kayak kembalilah semua emosi yang waktu itu aku denial gitu. Itu tuh kayak berasanya makanya seneng gitu. Jadi Ais dan ketemu sama ponakan dan kakak dan semuanya. Oke. Saya Fatih. senang, perasaannya besar sekali, senangnya besar banget. Oke. Udah. Oh itu aja sih. Oke, keren. Soalnya ditandain ya sama mas masing ini nih. Lihat tuh guys tuh. Mereka ngomong sih katanya. Pertanyaan selanjutnya dari Naina. Nah, Ina. Nah, Ina. Selama syuting seru banget. Husyu pada saat syutingnya, tapi selalu ada kesempatan buat kenalan lebih jauh, bercanda-canda, ngobrol serius di luarnya. Gitu. Asik. Ya. Asyik. Oh shit. Buat kalian bertiga. Aduh semuanya lagi. Aduh, banyak banget. Oh, gini mungkin Susah milih. api unggun sih core memory gue. Kamu, ya udah, core memory kamu. Sih, Sok. api unggun. Jadi waktu kita syuting di suatu pulau, kita sorry ya, Kak Yandi, kita sebenarnya begadang habis itu. Kita langsung tidur. Sorry. Sorry banget kita begadang sampai jam 7 karena besok harus balik, tapi kita pada nggak bisa tidur. Akhirnya kita bikin api unggun bareng-bareng. Terus Ngobrol. kita ngobrol. Dari jam berapa? Dari jam Kita kelar take itu jam 12. Jam 12-an ya. setengah satu. Dari itu sampai jam 7 pagi kita ngobrol, terus habis itu kita sunrise, kita naik Perahu. naik apa? Kano ya? Kano. Kano. Kita ke Tengah. ke mana sih? Kita ke Pulau Seberang. Ke Madrid Hampir. kalau nggak salah. Wih. Kita ke tengah, terus kita ke sunrise, terus kita lanjut ngobrol lagi di situ. Itu fun sekali. Itu fun. Duluan? Aku bingung karena semuanya memorable dengan kisahnya masing-masing. Tapi mungkin karena itu hari terakhir kita bukan terakhir syuting ya, Enggak, tapi kayak terakhir di situ pulau itu. Di lokasi yang itu, dan momennya itu kita banyak cerita, kita banyak curhat, dan kita menikmati laut dengan sunrise-nya. Jadi mungkin itu momen itunya juga. Ini aku ngerasa selalu ditemenin di sini tuh nggak sendirian. Itu kali yang paling berkesan. Ditemenin tuh maksudnya gimana? Tiap aku kesusahan tuh ponakan-ponakan selalu ada, Maureen selalu ada, Mas Yandi selalu ada, Kamita selalu ada, Mas Eka selalu ada, Kak Osa selalu ada. Jadi rasanya bener-bener di sini tuh penuh. Berkesannya nggak bisa di satu momen doang. Iya, jadi rasanya di sini tuh selalu ditemenin gitu, seneng banget. Pertanyaan selanjutnya. Buat Kak Ciko. Ciko, gimana perasaannya jadi kakak yang mengurus 7 ponakan dari Ndaja, Nggak jadi. nggak mau jawab. Gimana perasaannya punya ponakan 7? Seneng, rame. Seneng, rame. Kayak apa ya, kayak punya objektif di dalam hidup gitu rasanya. Gitu dong. Selanjutnya. Saya lagi itu. Enggak, ya oke. Kalian punya pengalaman di real life yang relate dengan film Sakato? Tarik nafasnya dalam banget, Bapak. Aku dulu deh. Bukan yang relate kali ya. Kalau buat aku relate banyak banget, cuman mungkin lebih ke film Satu Kakak tuh ngasih possibility bahwa aku bisa jadi bentuk keluarga yang Moko punya. Ngasih gambaran gimana kalau keluarga tuh pilihannya tuh bukan pahit tapi saling mengasihi. Jadi pas mainin ini pun sangat amat emosional. Kenapa? Soalnya ini kayaknya selalu ada di belakang kepala aku, tapi ini baru diwakilkan oleh film Satu Kakak Tujuh Ponakan. Mungkin lebih ke situ kalau buat aku. Kalau aku mungkin yang relate plek ketiplek sama gitu enggak. Mungkin perasaannya lebih relate, cuma lucunya justru kadang relate-nya bukan ke karakter yang aku mainin tapi ke karakter yang lain gitu. Kayak Maureen. Siapa yang siapa? Tidak. Oh maksud kamu Moko take Maureen for granted? kan sempet
Enggak, bukan ya? Enggak maksudnya ini malah diskusi memilih. nih. Ya, bukan maksudnya Marah, sayang marah. susah disayang. tapi maksudnya gitu. Jadi menariknya bahkan dari aku sendiri kayak relate-nya tuh bisa ke masing-masing. Mana-mana. Iya, kemana-mana gitu. Itu sih, serunya kayak gitu sih film ini. Pengalamannya banyak. Relate. Tapi Pak Atmo tuh kayak bokap gue banget. Almarhum. Pak Atmo iya. Dia siapa aja orang kalau udah ke rumah tuh lu mau tinggal di situ Boleh. itu gila sih. Ya jadi gue ya relate. Sangat relate kalau Sangat Fatih. relate. Insyaallah. Kalian jadi superhero, kalian bakal punya kekuatan apa? Sebagai karakter apa sebagai? Sebagai karakter bisa sebagai Oke. Kalau Moko karakternya Ciko dulu deh. Ciko bisa teleport. Jadi kalau promo nggak telat. Maaf ya teman-teman. Penting lagi tuh. Iya. Saya teleport. Kalau Moko super powernya nggak nyerah-nyerah. Wih. Oke. Fatih, silakan. Ayo Fatih. Eh? Lempar mulu Lempar ya. mulu loh. Lempar terus ya? Iya. Kalau saya pribadi pengen punya super power sabar. Sabar tuh gue rasa super power loh, nggak semua orang punya. Apparently gue nggak punya. Jadi gue pengen banget. Kalau buat gue itu kayak anjir, soalnya mau orang sekuat apapun, mau kalau sabar tuh kayak, sabar dan ikhlas tuh super power men. Jadi gue pengen itu. Kalau buat Woko pasti pengen bisa terbang. Jadi dia pas ngojek, Nggak apa-apa kok. Kan Nggak ada apa-apa. Oh, di iya. Di trailer. Jadi dia pas ngojek bisa diantar. Mbak mau kemana? Oh kesana. Oke naik. keren. Iya. Keren. Pasti Keren. bintang 5, bintang 7, bintang. Hah? Mungkin kalau ini ya. Hah? Puyer itu bintang Puyer, 7, ini kan bintang 10. iya. Yuk lanjut. Bintang Emon. Hah? Ya. Apa ya kalau gue apa ya? Mungkin kata pertama yang mirip. Kalau dia kan sabar, kalau gue berani. Mirip. Jauh. Enggak, maksudnya Sabar. sifat. Oh, Sifat gitu Iya, iya. bukannya. Pengennya berani. Mungkin itu Kawai. Super powernya Fanny gitu. Kalau Ice, gak tau tiba-tiba kepikirannya kayak mutan X-Men yang tangannya banyak gitu loh. Tau gak sih? Oh. Biar bisa bantuinnya Jadi banyak. biar bisa bantuin orang tuh banyak gitu. Kayak kamu butuh apa? Kamu butuh apa? Cuci piring, cuci baju, semuanya bisa gitu. Jadi mungkin itu. Hai, ada yang mau disampaikan nggak kalian ke Kamoko? Titip peluk Kamoko ya. Ani, titip peluk. Titip yuk. Semangat kamu kok. Ya. Ada yang mau disampaikan? Buat Kamoko saya, terima kasih banyak. Saya sangat sayang sekali sama Anda. Itu buat Kamoko saya. Atau maksudnya buat Kamoko kita masing-masing kan? Oke. Oh, Buat gue. Kamoko lu gimana? Sama Kamoko lu mungkin. Pasti semua orang punya Kamokonya. Iya. Untuk Kamoko, saya dan semua Kamoko di luar sana, sama sih, terima kasih udah berjuang. Tapi jangan lupa untuk mikirin diri sendiri juga. Kalau emang butuh pertolongan nggak apa-apa, kita mau bantu kok. Gitu. Ayo kita bagi aja susahnya bareng-bareng. Buat kamu kok saya dibagi-bagi ya bebannya. Terima kasih. Ditanggung bareng-bareng. Yuk. Yeay! Halo, saya Ciko Kurniawan berperan sebagai Moko. Halo, aku Kawaila Biba berperan sebagai Ais. Saya Fatih Unru berperan sebagai Woko. Jangan lupa nonton film Satu Kakak, Tujuh Ponakan tanggal 23 Januari 2025 hanya di bioskop. Sampai bertemu semuanya. Dadah. Ajakin Dadah. semuanya ya, ajakin Ajakin kakak, semuanya. ajakin ponakan, ajakin adik. Betul. Tuh, jangan spoiler nanti ini Yap. nggak bagus tuh begitu ya. Iya.